Para jemaah yang kami hormati, kita lanjutkan pelajaran kita, takrir kitab Fathul Qarib Al-Mujib ala Tahdhib At-Targhib wa Tarhib. Yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan menuntut ilmu atau keutamaan penuntut ilmu dan juga keutamaan ilmu dan juga para pelajar. Bab selanjutnya At-Targhib fil Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi kufid darain amin. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. At-Targhib fil Ikhlas fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal. Anjuran untuk ikhlas fi jami'il a'mal, pada segala amal kita, semua amal, wal aqwal, dan ucapan, wal ahwal, dan keadaan, wat tarhib, dan peringatan, man min ta'allumil ilmi, dari belajar ilmu, li ghairi wajhillah, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anjuran untuk ikhlas dan juga ancaman bagi orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan surah Al-Bayyinah ayat 5. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Allah berfirman, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah. Siapa mereka di sini? Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Fit Taurat wal Injil, di dalam kitab mereka Taurat dan juga kitab Injil. Apa perintahnya? Illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah. Maknanya liyuwahidu, mengesahkan Allah. Mukhlishina lahuddin, secara ikhlas, minasyirki mustaqimin ala dini Ibrahim, yaitu terbebas daripada kesyirikan serta lurus istiqamah ala dini Ibrahim, terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dinul qayyimah, sebagai agama yang lurus. Di sini dijelaskan wal ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Memang ayat ini diturunkan, artinya maksudnya perintah ini untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Tapi dikatakan ini ibrahnya bi umumil lafaz, artinya lafaznya untuk umum, walaupun sebabnya itu khusus untuk orang Yahudi dan orang Nasrani, tapi umum lafaznya, artinya untuk semua, maka termasuk daripada kita.
Diperintahkan kita untuk menyembah Allah dengan ikhlas, Islam sebagai agama kita yang merupakan dinul qayyimah, agama yang lurus. Kemudian waqala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, surah Asy-Syura ayat 20, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Allah katakan man kana yurid, siapa orang yang menginginkan harthal akhirah, kehidupan akhirat atau pahala maksudnya, nazid lahu fi harthi, kami berikan mereka sesuai keinginannya, tapi bit tad'if, dilipat gandakan pahalanya, fil a'malil hasanah, ya, di dalam amal baik mereka, bi asyratin, dengan 10 kali lipat, fa'aksaro, ataupun lebih daripada 10 kali lipat. Wa man kana yuridu hartsad dunya, tapi siapa yang menginginkan dunia, ai zinataha, keindahan dunia, nu'tihi, kami kasih juga, bila tad'if, tapi tidak diberikan kelipatannya, ya, wa ma lahu min thawabil akhirah, dan juga orang yang hanya menginginkan dunia enggak diberikan oleh Allah pahala akhirat. Nah, ini juga bagian daripada ikhlas. Artinya kalau kita ikhlas semata-mata kepengen akhirat, Allah kasih lipat ganda, juga Allah kasih bonus dunia. Tapi kalau cuma pengen dunia, udah nggak dilipat gandakan, juga nggak dapat pahala akhirat. Kalau dulu guru kita sering bilang, nanam padi, rumput ikut. Iya, nanam rumput, padinya luput. Nanam padi, rumput ikut. Artinya padi diibaratkan akhirat. Kita nanam akhirat, dunia kita ngikut. Kita cuma dunia, ya nol akhiratnya. Maka ini Allah sudah kasih tahu dalam surah Asy-Syura agar kita kalau lalai, kalau lupa, kalau kita tertipu sama godaan dunia, suruh balik lagi, ya, ulang lagi niatnya, upgrade lagi. Jangan sampai rugi waktu yang terlewat tapi nggak dapat amalan atau keuntungan akhirat. Selanjutnya, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu dengan niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu dunya, dan siapa yang niat hijrahnya untuk dunia, yusibuha, dia dapat dunianya. Awil mura'atin, atau niat hijrahnya karena wanita, yunkihuha, dia dapat menikah dengan wanita itu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya
sesuai dengan niat-niat mereka. Nah, ini juga membahas tentang ikhlas di dalam niat kita mengerjakan amal. Nah, dijelaskan di sini apa itu niat. Niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu sengaja mengerjakan sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Wa mahalluhal qalbu, dan tempatnya adalah di dalam hati. Nah, biar gampang dikasih contoh, ketika kita sholat, maka niat sholat kita adanya di dalam hati, berbarengan dengan pekerjaannya, artinya berbarengan dengan memulai kita sholat. Apa hal yang kita lakukan saat memulai sholat? Takbiratul ihram. Maka memulai niat sholat saat kita mengucap takbiratul ihram, mulai dari lafaz Allah sampai akbar. Allah, hatinya ikut bicara, berniat. Nah, itu yang dimaksud niat begitu. Tapi kalau kita baru berdiri, ya, lalu kita mungkin baca bismillah, lalu kita baca usolli, di dalam apa kita ucapin, itu namanya at-talaffuz bin niyah. Baru mengucapkan niat, belum niat, baru diucap. Jadi kalau jamaah ada yang sholat baru usolli, lalu pas takbir hatinya nggak baca, nggak niat, berarti belum niat. Tapi insya Allah udah pada paham lah di sini ya, udah bertahun-tahun ngaji ya. Cuma ngingetin aja nih yang baru-baru, yang remaja-remaja, kali belum pada paham ya. Takutnya udah usolli fardhu isya'i Allahu akbar, hatinya nggak ngomong waktu takbiratul ihram, nggak sah sholatnya. Kenapa? Rukunnya kurang. Nah, biar gampang ya, di dalam kitab Safinatun Najah itu ada bab niat, derajat niat ya. Ada niat itu ada 3 derajat. Pertama, kalau sholatnya sholat wajib, maka harus ada 3 komponen yang harus ada. Saya kasih gampang aja bahasanya. Pertama harus ada usollinya, saya niat sholat. Kemudian ada fardhu, kemudian nama sholatnya. Kalau disingkat usolli, misalnya sholat maghrib, usolli fardhu maghribi. Begitu cukup udah untuk niat sholat wajib. Bilangan rakaatnya berapa, mustaqbilal qiblah, adaan lillahi ta'ala, itu semua lafaz sunnah. Kalau emang kesulitan gitu, usolli fardhu maghribi salatsa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, kan panjang tuh. Kalau saya hitung ada 12 kata tuh. Kalau orang baru belajar sholat lalu diajar begitu, budak dia. Ya, akhirnya mau sholat lagi, susah. Nah, fikih ngasih solusi. Kalau emang belum biasa, minimal ada 3 tadi. Usolli, fardhu, sama nama sholatnya. Minimal itu. Sholat subuh, usolli fardhu subuh. Sholat asar, usolli fardhu asri. Sholat zuhur, usolli fardhu zuhri. Gampang. Masa nggak bisa begitu doang? Allahu sholli fardhu akbar. Maksudnya dalam hati. Pakai bahasa Indonesia boleh, yang penting dalam hati. Usul Allah, saya niat sholat zuhur berapa? Sah. Nah, tapi kalau udah biasa pakai bilangan rakaat, udah biasa pakai mustaqbilal qiblah, nggak ada kesulitan, pakai biar
biar sempurna, ada sunnahnya. Tapi kalau emang susah baru belajar sholat, kasih itu dia resepnya. Ya, usolli fardhu sama nama sholat. Kalau misalnya dia jadi makmum, maka tambah makmuman wajib. Ya, makmuman wajib. Tapi makmuman seandainya belum dibaca udah keburu Allahu Akbar, boleh tambahin setelah itu dalam arti makmuman. Itu bedanya tuh. Misalnya nih jadi makmum, niat sholat isya, Allahu sholli fardhu isya Allahu Akbar, belum niat makmuman, udah nggak usah dibatalin, tambahin aja dalam arti makmuman. Bisa gak? Gampang. Ya, jadi kalau sholat berjamaah wajib ada makmuman. Nah, bedanya imam sholat berjamaah dia nggak niat imaman sah. Misalnya Bang Roni ntar isya sholat jadi imam, lupa Allahu sholli fardhu isya Allahu Akbar, nggak niat imaman. Terus ada yang ikut, kita jamaahnya ikut makmuman semuanya. Sah nggak sholatnya? Sah. Tapi yang jamaah dapat pahala jamaah, karena imamnya lupa imaman, dapat pahalanya sendiri. Rugi tadi. Ya. Tapi sah, secara fikih sah. Nah, ini buat apa dikasih tahu begini? Buat kadang-kadang orang nih masih banyak di kalangan masyarakat nih, kalau mau ikut orang, misalnya ada yang masbuk, imam salam, dia ketinggalan 2 rakaat, dia bangun buat menyempurnakan. Ada lagi yang baru naik, dia itu masbuk, yang mana masbuk. Mau ikut nih, biar dapat jamaah, biasanya ngapain biasanya? Nyolek. Ngapain tuh nyolek? Saya tanya. Nyolek mau ngapain itu? Mau kasih tahu, gue ikut ya. Itu namanya belum paham niat. Kalau dia udah paham niat, imam nggak mesti imaman, makmum wajib makmuman, selesai, nggak usah pakai nyolek, langsung aja ikut Allah makmuman sama dia. Dia nggak niat imaman nggak apa-apa. Dia tahu orang ikut dia jadi imam niat juga boleh. Takutnya lagi dicolek ganggu. Kalau latahan, nah, atau guru silat, wah, refleksnya tinggi, dicolek mencak dia, wah, bahaya besar. Ya. Nah, makanya kalau ngerti paham niat nih, udah nanti jemaah Raudhah nggak ada colek-colek lagi udah. Ya, atau tinggal maju dikit, ya, jadi jangan terlalu depan, maju dikit deket sama dia, biar dia tahu kalau ada orang yang ikut, selesai. Usah colek-colek ini. Ya, itu jadi orang tuh berarti paham. Oh ya, dia tahu nih lempengan bab niat. Ya, jadi saya ulangi lagi, kalau sholat wajib 3 komponen, usolli fardhu sama nama sholat. Yang kedua, niat. Kalau sholat sunnah yang punya sebab atau sholat sunnah yang punya waktu, maka cukup usolli sama nama sholatnya. Misalnya apa? Sholat sunnah yang punya sebab, misalnya tahiyat masjid. Tahiyat masjid kan ada sebabnya tuh. Gara-gara apa? Kita masuk masjid, lalu kita jadi punya kesunahan sholat tahiyat masjid. Gimana cara niatnya? Minimal 2. Usolli sama tahiyatal, berarti usolli tahiyatal masjid cukup. Atau sholat sunnah yang punya waktu, misalnya qobliyah, ba'diyah, cukup. Misalnya nanti mau ba'diyah isya, ya udah usolli ba'diyatal isya. Mau qobliyah, usolli qobliyatal isya. Gampang apa enggak? Gampang. Tapi kalau bisa ro'ata ini mustaqbilatin berarti ada bagus, nggak apa-apa. Artinya itu sempurna. Tapi wajibnya di situ cuma 2.
Mau sholat tarawih misalnya, gampang usollit tarawih. Yang penting jangan sholat tarawih. Tarawih mah bahasa Indonesia. Ya, kadang-kadang Bilal suka keceplosan. Sholu sunnat tarawih, tarawih, ya. Usollit tarawih cukup. Jamaah mau sholat witir, usollit witro cukup. Nah gitu, itu untuk sholat sunnah. Usolli sama nama sholat. Yang ketiga, sholat sunnah yang nggak punya waktu, nggak punya sebab. Sholat sunnah apa namanya? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Dia nggak punya waktu, dia nggak punya sebab. Gimana niatnya? Cukup usolli. Cukup usolli. Misalnya ini malam nih, Isya udah sholat, ba'diyah Isya udah sholat, witir udah sholat, jam 10 malam, jam 11 nggak bisa tidur. Nah, ngapain ya? Mau buka handphone kagak ada kuota, kan kesian dia. Ya, akhirnya wudhu gelas sejadah, bingung dia, sholat apa ini? Tahajud belum tidur, ya akhirnya sholat apa? Bisa sholat sunnah mutlak. Gimana niatnya? Usolli, Allah usolli akbar. Selesai. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah itu derajat niat. Ada niat buat sholat wajib, ada buat sholat sunnah yang punya waktu atau punya sebab, juga ada sholat sunnah yang tidak punya waktu, tidak punya sebab. Nah jadi nanti dari sini jemaah bisa mudah gitu kalau mau niat. Takutnya kesusahan, takbir gak jadi susah sih ya. Allah gak jadi. Karena kalau lebih dari